Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2022, The Best Energy and Mining Companies. Kita akan mengulas lebih jauh soal ketahanan energi Indonesia di tengah ancaman krisis energi yang saat ini menjadi fokus di seluruh dunia. Ya, menjadi fokus di seluruh dunia ini juga perlu diamati juga, begitu ya, betul sekali Sasa. Tapi sebelumnya saat ini kita telah tersambung dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas, Setiorini Trihutami. Selamat pagi Ibu Setiorini, apa kabar Bu? Ya Bu Rini, terima kasih telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Silakan untuk menyampaikan keynote speech dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Sasa dan Mas Bram, dan juga penyelenggara CNBC Award, serta para pembicara dan peserta Award CNBC. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kami diberi kesempatan juga untuk berbicara di acara Road to CNBC Indonesian Award, The Best Energy Mining Companies 2022, yang mengambil tema RI tetap bertenaga di saat dunia dihantam krisis energi. Kami mengapresiasi acara ini karena ini menyampaikan sebuah optimisme di tengah situasi krisis dan ketidakpastian global. Sebagaimana tadi dalam tayangan sebelumnya bahwa perang Rusia-Ukraina saat ini masih telah berlangsung dan dimulai 24 Februari 2022, ini tentu mengubah kondisi geopolitik dan mengancam ekonomi dunia dan mengganggu juga pasar komoditas. Invasi Rusia ke Ukraina ini meningkatkan risiko ekonomi global yang mengalami hard landing pada waktu 2022 dan 2023 nanti. Sepanjang periode invasi Rusia ini mulai nampak beberapa risiko yang merupakan dampak dari konflik yang terjadi. Dampak tertinggi misalnya pada beberapa negara, yaitu misalnya negara India dengan inflasi yang mencapai 7%. Kemudian juga dampak menengah ini dialami oleh Amerika Serikat, Jepang, maupun Vietnam. Nah, memang kondisi kegiatan ekspor ini akan sangat mempengaruhi terhadap krisis di beberapa negara, pengaruhnya terhadap GDP. Sementara Indonesia dan juga beberapa negara di wilayah Asia Tenggara, misalnya Singapura, ini memiliki dampak yang cukup rendah. Kenapa? Karena memang khususnya Indonesia ini mempunyai keuntungan dari harga produk sumber dayanya, antara lain ekspor batu bara, ekspor logam, dan beberapa di samping itu share industri dan GDP yang relatif rendah. Dinamika global ini membawa pengaruh pada subsektor migas, utamanya kalau bisa dilihat tadi pergerakan harga minyak mentah yang cukup volatil di November ini sekitar 92,31 dan masih bergerak cukup dinamis. Namun pergerakan ini juga yang cukup tinggi ini perlu sangat diantisipasi oleh negara importer, karena harga minyak ini tentu akan mempengaruhi tingginya biaya impor dan berdampak pada nilai tukar, GDP, kemudian inflasi dan neraca pembayaran. Kenaikan harga energi dan antisipasi peningkatan konsumsi global juga menempatkan Indonesia dalam posisi yang cukup sulit. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan pengelolaan subsektor migas, tentu kami fokus pada konsep trilema ketahanan energi Indonesia yang meliputi energi security, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan energi equity, kemampuan menyediakan akses energi, dan mempertimbangkan transisi energi bersih atau mempertimbangkan environmental sustainability. Melihat tren produksi minyak dan gas Indonesia di 2015 dan 2022 yang cenderung menurun, maka pemerintah merumuskan strategi untuk lebih mengutamakan pemenuhan energi dalam negeri
dan terus berupaya untuk memperkecil jumlah impor minyak bumi. Sedangkan untuk gas secara pemanfaatan domestik ini terus meningkat pada bulan Agustus 2022 mencapai 67%. Beberapa hal yang menguntungkan Indonesia dalam situasi ini adalah sumber-sumber impor crude mayoritas yang diperoleh Indonesia itu dari kawasan Timur Tengah dan Afrika, di mana Indonesia juga tidak mengimpor LNG dari Rusia. Impor BBM ini berasal dari Singapura, Malaysia, kemudian juga beberapa dari LPG dari Middle East dan Amerika Serikat. Kemudian dari sisi jalur pengiriman juga tidak melewati kawasan yang sedang mengalami ketegangan atau konflik ini, sehingga tidak terlalu berpengaruh sampai dengan saat ini bagi Indonesia. Para pemirsa yang kami hormati, beberapa upaya untuk menjaga ketahanan energi adalah tentu membangun infrastruktur, tangki-tangki LPG, tangki-tangki BBM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Secara umum stok Indonesia ini masih cukup aman, yaitu 20 hari, dan untuk ketahanan stok LPG ini 10 hari. Oleh karena itu, usaha terus menambah kapasitas kilang migas diupayakan dengan percepatan dari program RDMP minyak kilang minyak dan GRR kilang Tuban. Di sisi hulu pun upaya-upaya untuk terus meningkatkan keberadaan minyak dan gas bumi pelaksanaan bangunan ini antara lain dengan peningkatan produksi migas, kemudian peningkatan cadangan migas, yaitu optimalisasi lapangan yang sudah berproduksi, juga transformasi dari source ke produksi, optimalisasi pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi menuju energi bersih, serta penerapan CCS, CCUS yang akan segera dimulai tahun 2026. Beberapa fokus untuk mendapatkan potensial giant discovery seperti Tangguh, kemudian Rokan, Masela, dan Andaman, serta proyek strategis seperti IDD, JTB, dan Tangguh akan menjadi andalan berikutnya. Jadi secara optimis, secara sikap kami masih optimis bahwa migas ini akan tetap tangguh di masa depan. Selain itu juga secara jangka panjang pemerintah juga telah merumuskan upaya untuk meningkatkan investasi sektor migas, yaitu antara lain pemanfaatan atau perbaikan dari fiscal term, penawaran wilayah kerja migas, juga kemudahan berusaha. Secara overall, jadi di 2023 dapat kami sampaikan bahwa ini diprediksi akan meningkat, namun kemampuan produksi dan crude minyak domestik ini relatif tetap, sehingga ini akan tetap berdampak terhadap impor dan crude maupun impor produk. Nah, ini harus dibutuhkan bagaimana kita mendapatkan mensecure supply kita dari luar. Kemudian juga pemerintah kedua tetap proaktif dan dinamis untuk menetapkan kebijakan energi yang dimana ini bisa diharapkan bisa meredam ketidakpastian geopolitik energi ke depan. Secara jangka pendek, Bapak dan Ibu sekalian, kami memastikan stok BBM dan LPG aman. Kemudian juga jangka menengah dan jangka panjang adalah diversifikasi dari bahan bakar, termasuk diversifikasi LPG kepada DME, kemudian jaringan gas, dan optimalisasi produksi minyak nasional dan infrastruktur. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM telah memberikan keynote speech-nya di Road to CNBC Indonesia Awards The Best Energy and Mining Companies. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Ya Bram, tadi kita sudah mendengarkan keynote speech, jadi memang ternyata dampak dari eskalasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina menyebabkan dampak yang luar biasa, terutama bagi aktivitas migas sehingga menyebabkan volatilitas di harga migas. Namun memang berbicara soal ketahanan energi,
rupanya Indonesia ini tidak terlalu terpengaruh begitu ya dengan adanya keterbatasan dari Rusia. Karena tadi seperti disampaikan Bu Rini bahwa memang kita tidak bergantung pada Rusia, melainkan tadi kita sebagai negara net importer lebih banyak mengimpor dari negara-negara Middle East dan juga Amerika Serikat. Ya, betul sekali Sasa. Kalau bicara terkait energi begitu ataupun sektor energi, yang perlu digarisbawahi adalah terkait ketahanan energinya. Ya. Karena kalau kita perhatikan begitu ya, di sejumlah negara di Eropa juga saat ini sedang krisis energi, tapi sudah dijelaskan tadi begitu oleh Bu Rini, yang mana juga Indonesia di dalam waktu dekat ini sebetulnya masih aman untuk pasokan gas dan juga BBM-nya. Dan yang perlu diperhatikan juga, kita juga akan bicara selengkapnya begitu dengan salah satu jajaran direksi dari PLN di segmen setelah ini begitu ya saya. Kita perdalam lagi bagaimana ataupun seberapa tahan sih Indonesia terhadap krisis energi yang terjadi di global ini. Ya, dan usai jeda, Road to CNBC Indonesia Awards The Best Energy and Mining Companies akan menghadirkan perbincangan terkait ketahanan energi Indonesia terutama di sektor ketenaga listrikan. Ya, kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Proyek PLN, Hartanto Wibowo. Jadi pastikan Anda tetap menyaksikan Road to CNBC Indonesia Award The Best Energy and Mining Companies. Tetaplah bersama kami.